wabarakatuh. Alhamdulillah yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Dibagi habis majlis, biar khusyuk majlisnya ya. Dibaginya habis majlis, biar khusyuk majlisnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Saya mulakan Al-Habib Syafiq Al-Kaf Syed Hud Mulid Duwila dan Sahibul Majlis Yai Rahmat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur fi khairatul afiyah wa surur khubur. Semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Di hati kita baca ya dzikir fida dan sholawat fatih, karena malam ini kita betul-betul berduka atas wafatnya seorang alim, bahkan bukan alim tapi allamah, seorang wali, salah satu murid dari Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Skifjiddah, yaitu Al-Habibul Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur ini mufakkir yang sangat luar biasa. Bahkan tesis beliau tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman itu selama 30 tahun. Jadi membuat tesis untuk kejadian di akhir zaman selama 30 tahun. Kita mencari seorang kaya mati, cari gantinya rebutan. Gampang. Tapi kita mencari pengganti waliyun min awliyaillah, salah satu kekasih Allah, orang-orang yang di hatinya hanya Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dari memikirkan Allah kembali memikirkan hadratur Rasul Maulana Muhammad.
di akhir zaman tambah sulit kita mencari satu waliyun min awliyaillah, karena pintu ini sulit, dapatnya juga sulit, kursinya juga tidak banyak, tetapi jarang yang mau menuju ke sini. Harus pas sama yang namanya syahwat, hubbud dunya, hubbur riasah, hubbul jah, dan lain-lain. Harus lepas semua itu. Namanya hubbun nisa, hubbus syahwat. Syahwat ini syahwat macam-macam. Harus talak 3 kalau mau menuju ke satu waliyun min awliyaillah. Tenang, khusyuk majlis, khusyuk. Biasakan kalau majlis ya. Saya nggak tahu di Kudus ini adatnya seperti apa, saya nggak paham. Teman saya diajari guru-guru saya kalau lagi majlis itu khusyuk, jangan gerak, jangan ini, jangan khusyuk itu. Karena yang ganggu itu 700.000 syaitan. Kata Syekhul Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, orang kalau mau menghadir majlis ta'lim diganggu 700.000 syaitan. Jadi syaitannya tuh ganggunya macam-macam. Nah, biasakan majlis siapapun, kiai siapapun, biasakan khusyuk, hadir. Ini yang diajarkan guru-guru saya. Memang saya alirannya bukan aliran ketawa-ketawa. Bukan. Kata Imam Al-Haddad itu orang kalau ceramah ketawa-ketawa itu disusupi syaitan. Disusupi syaitan, akhirnya orang setelah selesai hadir majlis, bukan yang diingat al-ilm, khasyah untuk ingat kepada kubur, ingat mati, yang diingat ketawa-ketawa. Hati itu tanggung jawab itu yang bahas-bahas porno itu. Hati. Jadi ajarkan khusyuk. Dan teliti majlisnya Mbah Hasyim Asy'ari itu khusyuk. Majlisnya Kiai Hamid Pasuruan khusyuk. Majlisnya Syekhana Khalil Bangkalan khusyuk. Majlisnya Kiai Hasan Genggong khusyuk. Kita tiru ulama-ulama seperti beliau-beliau yang didahulukan adab kepada Nabi. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditarakan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-mau'izah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah. Bahwa orang kalau ada ulama sedang berbicara dia ngobrol aja sendiri nggak dirokkan, itu dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, biasakan buat Nabi harus dibiasakan majelis khusyuk. Ini suasana kita lagi duka ini orang besar, wali besar, bukan hanya ahlul ilm tetapi ahlul barakah. Kalau nyari orang ahli ilmu di Jawa ini tempatnya. Mau nyari ilmu nahu mulai A sampai Z komplit di sini. Mau cari hafal ini, hafal kitab ini, hafal itu, banyak obyokan. Tapi kita mencari satu kekasih Allah, satu ahlul barakah. Kata Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau pernah mengatakan, "Hinama naltamisul ilm wajadnahu fil kutub, thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fi salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil." Ketika saya mencari pemahaman ilmu ada di berbagai macam kitab. Mahina naltamisul barakah. Jadi kalau ilmu di berbagai macam apa saja ada. Mahina naltamisul barakah. Ketika saya mencari mana itu dan mana namanya barakah, fala najiduha illa fis salihin. Tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali pada orang-orang saleh. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil. Ingat itu. Kalau ngapalannya kuat mau sombong, jangan sombong masalah kitab. Inti sama kitab, maliman kitab masih. Ahlul ilm kathir
Orang yang pintar nahu, i'rabnya pintar semuanya sudah banyak. Kalau yang cari ceramahnya enak banyak. Mau nyari ahli fikih, kan tempatnya di Jawa. Tetapi kita mencari ahlul barokah. Ahlul barokah qalil. Orang-orang yang ahlul barokah, seorang guru yang ketika malamnya tidur yang dilihat Maulana Muhammad, di dalam tidurnya mimpi Nabi Muhammad, mimpi bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai murid saya menjadi ahli jahannam, jangan sampai murid saya menjadi ahlun nar. Setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Sedikit tunjukkan kepada saya di mana yang ada sekarang ulama-ulama yang setiap malamnya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ahlul barokah. Ahlul barokah sudah banyak di alamul barzah. Ahlul barokah qalil. Akhir-akhir zaman tetap jumlah 124.000, tapi masduri, mereka menyembunyikan diri. Sulit karena mereka sudah selamat daripada iblis. Imam Ghazali itu guru dari seluruh para habaib. Su'ila Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau pernah ditanya, hal Imam Ghazali sayyid? Apakah Imam Ghazali sayyid? Kata Imam Al-Haddad, beliau bukan sayyid tetapi sayyidus sadat, pimpinannya para sayyid. Setelah beliau ditanya, Imam Ghazali guru dari seluruh para habaib, para sayyid. Juga beliau menafsiri hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Siapa yang dimaksud bertambah ilmunya tetapi tidak ada hidayah? Iblis. Alim-aliman masih aliman iblis. A'lamul khalqi ayminal asqiya, iblis, makhluk yang paling alim dari bangsa yang terkutuk adalah iblis. Dahsyat. Kalau orang biasanya dia ahli dakwah, ahli ceramah, itu langsung itu di telinganya itu oleh iblis dibisikin, kamu dakwah itu ganjarannya gede, kamu keliling dakwah ke sana kemari, dakwah itu ganjarannya gede. Tapi iblis belum pernah mengiang-iangkan dai para pendakwah, orang-orang seperti saya, bahwa siapa yang berdakwah tidak ikhlas, tidak lillah, tidak ada itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man allama li ajli dunya mata kafiran. Siapa orang yang mengajar untuk mencari dunia, dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Tidak ada itu iblis membisikkan seperti itu. Tapi kita disuruh dakwah, tapi dihancurkan nanti, diriak, digibah dan lain-lain. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, kita yang tambah hari tambah dekat dengan kubur, tambah hari tambah dekat dengan barzakh, tambah hari tambah dekat dengan sakaratul maut. Disabdakan oleh Hadratul Rasul, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yablughu 80. Masa panen umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit sekali umur umatku yang sampai 80 tahun. Allahumma arham abna'a as-sab'in, Allahumma arham abna'a 80. Rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 70 tahun, rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 80 tahun. Nah, ini sebelum kita masuk ke Darul Barzakh, kita jangan ketipu dengan dunia. Anda punya istri, punya anak, punya rumah. Ketika Anda menjadi jenazah,
Anda dipanggil jenazah, dipanggil mayit, mayit yang akan dimandikan, mayit yang akan disolatkan, mayit yang akan dimasukkan ke kubur. Hartamu hilang, istrimu akan meninggalkanmu, anakmu yang kau cintai akan meninggalkanmu. Engkau bakal bertanggung jawab di hadapan hadratullah. Jangan enak-enak hidup di alam dunia seakan-akan kita tidak bakal mati. Pasti mati, pasti kaku. Itu Sayyiduna Utsman bin Affan, salah satu al-asyaruna mubasysyiruna bil jannah. Beliau apabila mengenang kematian menangis, ketika melihat pekuburan menangis. Ketika beliau ditanya kenapa penyebabnya, kata Sayyiduna Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Tempatnya di dalam surga Allah. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang mana ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda memandang wajhu Rasulullah, lupa kenikmatan surga yang sangat menakutkan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, jika dia berhadapan dengan mungkar nakir, dia tidak selamat. Kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Faliyadzubillah, tempatnya di dalam api neraka. Sebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakan insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ketika sakaratul maut, mudah-mudahan yang ahli dosa kita semua ini dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri Rasulullah, dihadiri oleh Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya pecinta-pecinta Rasulullah hidup bersama Rasulullah, mati bersama Rasulullah, dikubur bersama Rasulullah, di yaumil qiyamah bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Mari sama-sama bertawassul dengan ahlul badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, wa min amin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan ya Rahman dipanjangkan umur oleh Allah.
menghadiri majelis beliau ini istiqomai. Beliau punya sanad ke Al-Muhaddits Sayyid Abbas Al-Maliki. Dulu beliau belajar kepada Kiai Ahmad Munir Pekalongan. Beliau belajar kepada Al-Muhaddits Sayyid Abbas Al-Maliki. Jadi kakek dari Muhadditsul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau belajar dengan Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki. Habib Ali bin Abbas Al-Maliki ini abah daripada Muhadditsul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi punya sanad kepada ahlul hadis. Jadi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allamal ilma min ahli baiti min hamalati sunnati min suqqatin ba'idatin." Ini beliau ini dapat. Siapa orang yang belajar ilmu kepada keluarga suci Hadratur Rasul min hamalati sunnati ay ahlul hadis min suqqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh, apa balasannya? Atallahu umrahu wa wasa'a rizqahu wa amatahu ala husnil khatimah. Umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita dukung majelis ini, majelis yang penuh berkah. Nah, ini baru bertemu dengan beliau langsung jatuh hati. Ya, insya Allah yang belajar di sini semuanya dapat barokah ahlul hadis, dapat barokah Maulana Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, ini kebetulan saya ini punya sanad zikir fida yang akan kita baca buat Al-Habibul Alama Abu Bakar Al-Adani bin Ali Masyhur yang baru wafat. Ini kita hadiahkan khusus untuk beliau. Ini tahlil singkat. Saya dapat ijazah dari dua bacaan ini, zikir fida, sholawat fatih dari Sayyidi guru saya Al-Alama Al-Habib Abdurrahman bin Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, dari pengasuh pondok pesantren Darul Hadits Malang. Jadi zikir fida ini saya dapat dari beliau yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid menerima daripada gurunya Maulana Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki menerima dari guru beliau di Mursyid Tariqah Syadhili Syekh Yusuf yang ada di Abu Dhabi, bersambung kepada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadhili. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadhili, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, diberi ijazah oleh Nabi Muhammad SAW bahwa siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dibaca 4 kali, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Itu bisa dilihat di dalam kitab Minhatul Ilah. Dalam kitab Minhatul Ilah. Jadi dibaca 4 kali sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Niatkan buat guru, buat orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, siapa saja niatkan. Niatkan itu 4 kali saja. Anda habis sholat itu orang tua Anda di barzah, kalau Anda bacakan sama seperti menerima pahala la ilaha illallah 72.000 kali. Ijazah yang lain ditutup dengan sholawat Fatih. Sayyidi Muhammad Al-Baqri, cucu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertawajuh kepada Allah selama 60 sanah, selama 60 tahun untuk meminta satu sholawat yang lain daripada yang lain. Akhirnya beliau mendapatkan sholawat Fatih. Ijazah dari Al-Alama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, siapa yang membaca sholawat Fatih 1 kali sama seperti sholawat yang lain 600.000 kali. Jadi yang tadi itu seperti 72.000, yang ini 1 kali seperti 600.000 kali 3, berapa sudah? Nah, yang tuh kalau udah dapat keterangannya ini masih tidak mau saya ngirimkan ke orang tua yang keterlaluan, anak durhaka namanya. Udah dapat keterangan ringan, seringan-ringannya ini. Baca itu 4 kali, sholat Fatih 3 kali setiap habis sholat. Niatkan untuk orang tua Anda. Itu senangnya, gembira itu. Gembira itu, kesian orang tua Anda yang sudah di barzah.
Anda mulai kecil diberikan makan, minum, Anda sakit, diobati, Anda pengen ini, dikabulkan. Ketika menjadi penduduk barzah, Anda tinggalkan. Anda tergiur dengan istri, tergila-gila dengan dunia, pagi, siang, sore, dunia anak, istri, dunia anak, istri. Lupa Anda kepada orang tua Anda. Bakal kebales ketika Anda mati, nanti nggak diingat oleh, hati-hati tuh. Virus salaf, jadi apa yang Anda lakukan kepada orang tua Anda pasti bakal kembali. If'al masyi'ta kama tadinu tudan. Berbuat sesuka hatimu, apa yang kau lakukan pasti dibalas. Nggak mau perhatian sama orang tuanya, nggak mau birrul walidain, nggak mau kirim doa. Ketika Anda nanti wafat, anak Anda lebih durhaka lagi kepada Anda. Baru Anda sadar maknanya hidup di dunia ini kalau tidak bakti kepada orang tua. Mari ya, jadi saya ijazahi semuanya ya untuk membaca bacaan tersebut sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidul Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Ghutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fikih. Ikuti dengan saya ya. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Jadi saya kasih ijazah karena di sini yang dibaca Maulid Situturor. Jadi Habib Ali itu ada sholawatnya juga dan banyak. Ya, ini sholawat pas untuk kita semua. Jadi faedahnya kalau diamalkan 100 kali tiap hari untuk susah sumpah sama rezekinya dilancarkan oleh Allah. Ini saya dapat ijazah dari Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Ghutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fikih yang sanadnya bersambung kepada Maulana Imam Al-Ghutub Sahibul Ijazah Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghinai faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati
fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dibaca 100 kali tiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri. Ya Allah, berkat salawat kepada Nabi, kayahkan kefakiran saya. Fakir itu bukan hanya fakir harta. Anda tidak bisa tahajud, Anda fakir. Anda tidak bisa khusyuk di dalam sholat, Anda fakir. Anda tidak bisa melezati lezatnya mahalul qiyam, berarti Anda di dalam fakir, di dalam mahalul qiyam. Anda tidak bisa melayangkan hati untuk sambung kepada Nabi, berarti Anda fakir di dalam mahabbatul Rasul. Banyak berisik perlu juga zahir maupun batin. Ghina'i faqri wa hayati ruhi. Ya Allah, hidupkan dosa yang sudah mati. Kata Imam Ghazali itu, hati itu kalau 3 hari 3 malam tidak diberikan ilmu nafi akan mati. Selama 3 hari tidak diberi ilmu nafi akan mati hati tersebut. Wahayati ruhi, ya hidupkan roh saya. Bukan hanya jasad yang butuh makanan, roh juga butuh makanan. Roh butuh makanan seperti baca subtudura, majalisul ilmi, majalisul dzikir, mahalul riyah, sholawat dan lain-lain. Wasururi qalbi, ya Rabb, tenangkan, senangkan hati saya ini. Meskipun gak megang duit tapi hati tetap senang kalau hari sholawat, hari maulid itu. Yang penting satu, yang hari maulid itu subuhnya dijaga. Jangan Anda hadir maulid subuh matahari sudah terbit, dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Anda hadir maulid selama 40 hari, riyadhah maulid 40 hari, tapi sholat subuh Anda hilang, nonsen barokah dari Nabi. Nah, terkenang satu hadis yang saya terima dari Sayyidi Habib Abdurrahman bin Imam al-Muhaddits al-Ghutub, Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata subhi marratan ja'alahu Allah ta'ala mal'unan madal abad. Siapa yang berani meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Jadi Anda hadir maulid, Anda meninggalkan sholat, hancur barakatul maulid. Anda ziarah mulai ujung sampai ujung, tapi berani meninggalkan sholat 5 waktu, nonsen barokahnya wali. Hati-hati. Kalau ingin dapat ridhonya, betul-betul ridhonya Nabi, sholat dijaga. Anda maulud, sholatnya beres, ini dicintai oleh Nabi. Iya, hati-hati, urusan sholat itu penting tuh. Tidak bisa disafaati oleh Rasulullah lain tarikus sholat. Nah kalau Rasulullah aja nggak bisa nyafaati, apalagi para wali. Hati-hati. Nanti di yaumil qiyamah itu nggak bisa berjalan walaupun 1 jengkal kalau ada seseorang yang memiliki 2 rakaatain hutang di dalam sholat. Jadi nggak bisa berjalan walaupun 1 jengkal kalau ada seseorang yang memiliki 2 rakaatain hutang di dalam sholat. Hati-hati, ingat itu hadisnya. Man taraka sholata subhi marratan ja'alahu Allah ta'ala mal'unan madal abad. Dan ada satu ahli kasyaf itu lihat bahwa dinding tembok ini melaknat sama orang-orang yang berani meninggalkan sholat itu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, naudzubillah. Jadi kepingin dapat Maulana barokah daripada Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus yang menang sholatnya, yang kenceng sholatnya, jangan main-main. Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Tuban, Maulana Ja'far Shadiq, Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang jadi wali kecuali ahli sholat itu. Kira-kira Anda datang ke tempat wali, Anda sedang menentang bosnya wali, yaitu Allah. Kira-kira walinya di mana itu? Hati-hati. Urusan sholat ini, urusan sholat tidak bisa disyafaati walaupun dengan Rasulullah SAW. Ingkar sholat, tarikus sholat tidak bisa disyafaati. Mau kemana tempatnya? Dalam api neraka jahanam itu. Alhamdulillah. Hati-hati, balak musibah lebih dari corona, lebih daripada gempa bumi, lebih daripada banjir. Kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, itu orang tuanya tenang, itu gak ada apa-apa, tenang saja. Yang penting anak saya tidur cukup, yang penting
penting ini, yang penting kerja, yang penting ini. Oh kalau saya punya anak seperti itu mending mati daripada tanggung jawab nanti di akhirat yaumil qiyamah amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sholat penting betul. Ingin maulidnya diterima, sholatnya beres. Wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabbihi wasallam. Allah selamatkan saya di dunia, kita putus selamat. Di akhirat juga putus selamat. Kalau Imam Ibrahim Al-Madbuli ketika beliau ditanya bagaimana kedahsyatan nanti yaumil qiyamah, kata beliau, al-anbiya yansawna al-ismah. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dan nabi-nabi yang lain lupa bahwa diri beliau maksud tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka jahanam. Karena saat itu kata Habib Abu Bakar bin Yahya, alfu haun, 1000 ketakutan yang mengoncangkan umat manusia. Manajati fid dunya wal akhirah wa alihi washabbihi wasallam. Ikuti dengan saya, nanti tulisannya bisa minta ke kiai. Jadi ada sama kiai, insyaallah saya ijazahkan semuanya untuk baca 100 kali ya, sebagaimana saya dapat ijazah dari Sayyidi Habib Abdurrahman bin Imam Al-Mahdi Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Duliyah. Bilang saya terima ijazahnya. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan semuanya ada hajat kabul. Semuanya mudah-mudahan fi sumrati Rasulillah. Mudah-mudahan guru kita ya rahmat, mudah-mudahan dipanjangkan umur, khairul tufal afiyah, Habib Syafi'i juga dipanjangkan umur semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, yang ada hajat mudah-mudahan kabul, yang mempunyai hutang mudah-mudahan hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang belum kenal Allah dikenalkan kepada Allah, yang belum kenal kepada Rasulullah dikenalkan kepada Rasulullah, yang belum cinta Nabi dicintakan kepada Maulana Muhammad, yang belum rindu kepada Nabi dirindukan kepada Maulana Muhammad, yang belum cinta kepada Nabi Muhammad dicintakan kepada Nabi Muhammad, yang belum pernah merasakan nikmatul dzikir diberi rezeki nikmatul dzikir, yang belum pernah merasakan tahajud diberikan nikmat lezzatul tahajud, nikmat lezzatul tahajud, nikmat lezzatul tahajud. Amin Allahumma amin bijahi Maulana Muhammad Rasulillah. Hada minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.